saya penentuan saya nggak masuk, langsung kalah. Ya. Nggak masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Handal dimanapun Anda berada, kali ini kita kembali dalam podcast Terminal Handal. Terminal Handal, oke, kita gas. Beberapa waktu lalu, kita semua merasakan momen keseruan dan kebanggaan yang luar biasa saat Timnas Garuda memenangkan final AFF U16. Siapa yang tidak bangga? Pasti bangga. Karena setelah 4 tahun, tepatnya dari tahun 2018, Indonesia puasa gelar. Sahabat Handal, sekarang ini telah hadir bersama kita Vigo Denis Saputranto, arek kota Probolinggo, yang turut membela skuad Garuda Muda meraih juara. Apa kabar Vigo? Alhamdulillah baik, Set. Nah, betul ya, panggilannya yang Vigo Iya, ya? Vigo. Atau panggil Denis atau Vigo? Vigo biasanya. Vigo ya, Sarian. yang dikenal sama Ya. warga kota Vigo ya. Ya. Wah, luar biasa. Kalau dilihat dari namanya, ini sudah menggambarkan sekali seperti nama pemain sepak bola Luis Figo. Sama nomor punggungnya sama ya? Ya, nomor punggung Nomor sama. 7 juga ya, asal dari Portugal ya. Ya, Figo, mungkin bisa diceritakan dari awal, dari mulai kecil, dari usia berapa, sampai sekarang ini proses-proses yang menjadi pengalaman Figo yang terkesan apa? Kan pasti ada tantangan dan rintangan di situ. Bisa diceritakan? Pasti dari kecil saya, dari TK saya udah main bola kan. Terus Oh, dari TK ya? Ya, dari TK. Itu dari TK terus berkembang sampai di kelas 5 SD itu saya ikut main di Jakarta. Oh, Nah, main di Jakarta Jakarta ya? itu ya. Pas itu ada kayak pelatih di sana itu ngelihat saya. Nah, itu ini bagus. Nanti saya coba di Jakarta kan. Terus saya udah masuk situ, tapi masih pulang pergi. Oh, pulang pergi. Iya, pulang ya. pergi, Terus? mau ikut turnamen terus pada akhirnya ikut beberapa turnamen gitu, habis itu diminta untuk nge-mes di sana, akademi di sana. Oh, Terus saya situ ya, ya. akhirnya mau saya akademi di sana. Targetnya tuh Danon dulu ada Danon National Cup. Terus Danon sampai kelas 6. Itu Danon udah kelas 6, udah mau lulus. kelas 6 Ya, udah mau lulus. Situ saya main kan, regionalnya tuh mainnya di Kalimantan, Kalimantan. Ya, di Kalimantan. Habis itu main di Kalimantan, juara 1. Nah, itu baru main di Jakarta. Habis Kalimantan juara 1, Ya, terus main, di Jakarta. main di Jakarta. Itu nasional udah satu Indonesia main di Jakarta. Main di Jakarta ya. Ya, satu Indonesia. sudah ya. Ya. Terus Saya main kan terus sampai akhirnya semifinal, main di semifinal. Itu saya kalah di semifinal. Oh, di semifinal Iya, itu kalah. ya? Adu penalti. kalah di adu penalti. Iya. Ya, Saya terus penentuan saya nggak masuk. Langsung penentuan kalah. Ya. nggak masuk. Ya. Wah, Saya itu kalah. bagaimana perasaannya setelah itu? Pasti sedih, terus pasti ada emosi juga, pasti Down, ya? ada. Iya, down. Putus asa atau bagaimana? Habis kalah itu masih ada satu pertandingan lagi, perebutan juara Setelah itu? 3 dan 4. Oh, Ya, terus? masih ada. Terus ya main seadanya aja, udah main Nggak seadanya. semangat lagi Iya. ya. Nah, Dan akhirnya tapi pertandingan perebutan juara 3 tuh kita menang. Juara Nah, 3 ya? akhirnya juara 3 nasional. Terus pas pembagian piala kan, sebelum pembagian piala saya udah mutusin kayak, ya saya mau pulang aja. Oh sudah Iya, anu ya, udah mutusin. putus asa lah. Iya, udah mesti. Itu kenapa kok bisa sampai putus asa? Karena kalah itu pertama. Ya mungkin karena kalah, tapi saya pas itu nggak mikir apa-apa, udah kayak
ceplos saja langsung ya saya mau pulang gitu. Sudah Iya. sudah merasa Ya, udah merasa. nggak mampu lah Iya. istilahnya. Itu pulang. Iya, Terus pulang. pertama kali Vigo nyampaikan ke siapa? Ke orang tuanya. Iya, ke orang Ke tua. siapa? Ke ayah. Gimana responnya? Ya pasti ya nggak apa-apa, ini gagal sekarang, jangan dibawa sampai lama gitu, kegagalan kesedihan ini jangan dibawa sampai lama gitu. Terus? Jadi cukup udah sampai besok aja, besoknya harus semangat lagi, lebih semangat lagi. Ya. Terus akhirnya saya pulang ke Probolinggo, itu pulang Probolinggo, sekolah di sini SMP Nah. 6 bulan aja di sini. Terus lihat-lihat ada uji coba Super Kids lawan Super Kids. Ricky Nelson Academy itu. Ah. Itu uji coba di Lawang, Malang. Ya. Main, terus saya dilihat juga itu di situ. Ya. Kamu masuk RNA aja katanya. Oh, langsung. Iya, langsung masuk. Ya. Terus langsung Jadi itu masuk. adalah kunci dari apa yang disampaikan Vigo. Kalau saya bisa memetik dari situ, kegagalan bukan memutuskan harapan masa depan. Iya. Tentu itu adalah langkah awal untuk menuju kesuksesannya. Luar biasa. Ini yang sudah dilakukan Vigo. Terus ada lagi lain-lainnya yang apa yang dirasakan Vigo? Pasti yang terkesan itu sebelum itu termasuk perjalanan ke timnas juga. Ya, bagaimana itu ceritanya? Saya masuk RNA itu prosesnya, saya di RNA itu lumayan lama, hampir 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iya, ya, 3 tahun. ya. SMP sampai lulus SMP saya di situ masih. Lulus SMP masih di Ya, sana. lulus SMP Ya, masih di terus? sana, terus ngikuti program-program di RNA itu. Kadang ada yang tur Java, maksudnya Oh, main ke PSS Sleman. Keliling-keliling. Ya, keliling PSS Sleman, terus Bogor, terus ke Persib Bandung. Persib Bandung. Ya, sampai situ juga. Terus setelah itu ada itu seleksi di PSS Sleman, saya diarahkan sama pelatih ikut PSS Sleman itu. Oh, Ya, diarahkan terus ya akhirnya ikut situ berapa minggu, berapa bulan gitu. Habis itu nggak lama COVID. Iya. COVID-19. Iya. Itu juga. Betul. Adanya COVID itu betul-betul Iya. ya. Stuck semuanya. Iya. Terus bagaimana pada waktu adanya COVID itu? Latihan. Ya, COVID atau- tetap, tapi latihan tetap. Tapi tetap ya. ya saya sempat ditawarin Persija juga. Ke Persija. Ya, akhirnya saya lebih milih Persija. Mau ambil Persija. Ambil terus Persija. ya. Di waktu masa COVID itu ya. Iya, masuk COVID. Latihan tetap jalan kan? Latihan tetap jalan. Habis itu masuk Persija. Di Persija ini juga banyak prosesnya. Saya udah 1 tahun di Persija. Persija 1 tahun. Udah ya? 1 Luar tahun. biasa. Tentunya itu suatu pengalaman yang disampaikan oleh Vigo. Mudah-mudahan bisa memotivasi sahabat handal semuanya, bagi anak-anak muda warga kota Probolinggo, tetap semangat. Jadi setelah proses begitu panjang ya, dalam proses-proses tahapan masuk ke sana, terus bisa masuk di timnas ini ya, pengalaman seru apa yang Vigo rasakan Pengalaman sejak seru. pertandingan pertama AFF hingga final? Apa pengalaman Vigo yang seru-seru ini? Pengalaman seru ya, misalnya kita setelah menang tuh kan pasti senang. Ya. Nah, itu pasti pada saat di ruang ganti setelah permain itu pasti anak-anak ada yang bercanda-bercanda, habis itu senang, itu seru juga. Terus pas di besoknya di hotel tuh pasti misalnya 1 hari setelah pertandingan, besoknya latihannya pasti fun latihannya. Happy ya. Iya, latihannya fun. Itu Terus juga seru. momen-momen apa yang terkesan dalam Vigo di dalam pertandingan-pertandingan yang sudah Vigo lewati? Pastinya setiap pertandingan senang, bangga rasanya bisa main di timnas 16 dan melakukan laga perdana juga. Selama di timnas ya, Ya. sarana tempat tinggal dan biaya hidup itu bagaimana? Kalau biaya hidup selama di timnas kemarin tuh udah ditanggung sama PSSI. Nah, Kalau biaya hidup. karena itu mungkin banyak sahabat handal yang pengen tahu ya, makanya saya tanyakan kepada Vigo. Jadi selama di sana ditanggung oleh PSSI PSSI. semuanya. Ya, kalau di latihan biasanya kalau mau latihan itu biasalah, namanya masih anak-anak atau kan mesti molor atau bolos, tidak latihan. Vigo pernah nggak kayak gitu? Kalau bolos latihan semua anak nggak ada ada yang ya? bolos. Aktif Cuman semua kalau disiplinnya. kedisiplinan sholat itu biasanya masih ada sedikit-sedikit, Ya. masih ada yang telat gitu. Sholat. Ya, gitu. kalau latihan biasanya kan harus seragam semua. Itu ada yang lupa bawa kaos kaki, ya ada yang Itu lupa. seru ya. Ya, ada yang lupa bawa alat-alat gitu-gitu juga pernah Ya, banyak jadi ya. memang kedisiplinan, Ya, ketertiban itu memang harus ditingkatkan di situ ya.
sekarang kan Vigo sudah terkenal sebagai tim Garuda Muda, ya, jadi sudah terkenal. Itu gimana perasaannya? Seneng atau gimana? Pastinya senang, semua orang juga pengen Bangga masuk ya? timnas ya. Iya, bangga. Pasti senang dan bangga, sangat bangga tentunya bisa membawa Indonesia menjadi juara kemarin. Juara, Iya. itu yang paling luar biasa ya. Iya, luar biasa. Kebanggaan tersendiri. Iya. Indonesia juara pasti mendapatkan apresiasi atau dapat bonus, ya. Nah sekarang saya mau tanya, bonusnya dimanfaatin buat apa sama Vigo? Biasanya kalau Vigo kan punya impian macam-macam kan, jadi bonus yang diraih, yang diterima itu dibuat apa sih? Kalau impiannya punya barang-barang yang bagus pasti ada, tapi saya milih buat untuk ditabung aja kalau menurut ibu gitu, ikut ibu nanti. Jadi uangnya bonus tuh saya kasih ke ibu semua langsung. Ditabung ya, Iya. untuk masa depan ya. Tentunya sangat luar biasa bagi semua yang mendengarkan, menyaksikan podcast di Terminal Handal ini bersama dengan Vigo. Jadi masa depan itu harus bisa kita lakukan sejak sekarang, yaitu tidak boleh boros ya, terus gunakan waktunya dengan baik sehingga masa depannya akan cerah. Masa depan tergantung bagaimana kita melakukan langkah kegiatan yang positif sehingga ke depan akan cerah. Ya, jadi dalam kesempatan ini pula saya ingin kepada Vigo ada pesan-pesan apa bagi anak-anak muda Kota Probolinggo ini? Nah, Pesan-pesannya tetap semangat, terus yang paling penting juga jaga ibadahnya, selalu berdoa kepada Allah, yang pastinya harus tetap semangat di setiap latihannya, jangan takut gagal karena kegagalan itu bagian dari proses juga menuju keberhasilan. Yang paling penting jangan, misalnya ada kesempatan berani ambil aja. Ya. Berani ambil kesempatan, berani Ya. penting. Betul. Jadi itu ya, sahabat handal, apa tadi yang disampaikan oleh Vigo tentunya sebagai motivasi kita untuk terus bisa introspeksi diri, mencari jalan yang baik supaya kita tidak terjerembab ke hal-hal yang merugikan masa depan kita. Terus saya ingin tanya ini, saya kan sudah lihat juga pada waktu Vigo adu penalti. Iya. Itu kan sempat unik ya, dan viral. Istilahnya ada yang bilang gaya Vigo waktu penalti itu kayak Neymar. Itu bagaimana ceritanya? Ya emang saya kalau masalah penalti itu emang sering lihat Neymar, cara ya? Neymar penalti. Oh. Kayak tenang, nggak panik gitu. Inspirasi dari situ juga Neymar. Jadi situ ya. Jadi memang pada saat adu penalti memang harus tenang ya. Ya tenang, harus tenang. Supaya fokus dan apa yang dianukan itu Bisa tepat ya, ya. tepat. Wah, Sasaran. jadi memang gaya-gayanya memang ngikut itu Iya, ya. kalau penalti Jadi memang Neymarnya ini ya. Wah, luar biasa ini. Jadi ini yang mencuri perhatian ya netizen khususnya. Ini Vigo seperti Neymar. Wah, luar biasa ini. Jadi memang hobi ya, Iya. ngikut itu ya. Satu lagi yang mencuri perhatian di lapangan itu yang dilakukan oleh Vigo, permainan yang apik sekali, sukses ya untuk di lapangan hijau. Itu apa yang Vigo rasakan atas respon dan pujian dari netizen yang menyaksikan apa yang sudah dilakukan Vigo di lapangan itu? Ya, pastinya respon dari supporter pada saat kita menang juga pastinya positif semua. Nah itu kalau kita terlena dengan komentar positif juga bisa bahaya buat kita sendiri. Jadi kita bisa terlena dan Betul. Jadi kuncinya tetap jangan rendah terlena hati. ya. Iya, Tetap tetap harus rendah fokus kepada ini ya. Karena untuk terus melakukan latihan dan itu harus tetap semangat ya. ya. Itu yang paling penting. Terus terakhir, orang tua sangat mendukung prestasi Vigo hingga sampai pada pencapaian seperti sekarang ini. Saya persilahkan podcast Terminal Handal ini, Vigo bisa ungkapkan perasaan dan terima kasih kepada orang tua. Jadi apa perasaannya yang harus disampaikan? Ngomong sudah bebas sudah, rasa terima kasih kepada orang tuanya sehingga Vigo sekarang ini bisa membawa nama baik Kota Probolinggo dan membuat bangsa kita juara di WFF 16 ini. Pastinya saya sangat senang bisa seperti sekarang ini. Itu juga berkat kedua orang tua saya dan support dari mereka dan support dari masyarakat Probolinggo juga yang telah mensupport saya, memberi doa, dukungan pada kami timnas 16. Sangat senang, sangat bangga bisa
berada di bagian timnas U16. Semoga saya bisa tetap perform terus, semoga tetap bisa konsisten, bisa selalu ada di timnas. Semoga bisa lebih baik aja ke depannya. Ya, jadi itu luar biasa ya kata Vigo. Semoga karirnya terus berkembang ya, Amin. terus bisa berlaga di lapangan hijau, terus bisa membawa nama baik kota Probolinggo dan bangsa Indonesia pada khususnya. Sahabat handal, seru sekali ya percakapan kita dengan Vigo, arek kota Probolinggo. Wah. Yang sukses memperkuat timnas Garuda Muda. Mudah-mudahan obrolan santai ini memicu semangat bagi arek-arek kota Probolinggo yang mana nantinya akan berprestasi di bidang apa saja. Karena tanpa ada motivasi seperti ini, ya namanya kan kalau tidak ada impian, tidak ada semangat yang akan disampaikan. Baik, sahabat handal, tetap pilih dan pilah informasi yang kita terima dan sebarkan. Tunggu di Terminal Handal selanjutnya. Bersama saya, Habib Adi Zainal Abidin, Terminal Handal, oke, kita gas. Terminal handal, oke, kita gas.